Kita keluar dari base camp Gunung Kembang via Blebem itu pada pukul 8 pagi. Nah, perjalanan dari base camp Gunung Kembang via Blebem ke base camp Gunung Bismo via Sikunang itu memakan waktu kurang lebih jam setengahan lah. Lagi istirahat karena jalan menuju base campnya wish menanjak parah, Pak. Ini juga berkabut tuh, agak ngeder-ngeder sedikit nih. Ditambah jarak pandang kita untuk meraba jalur itu paling berapa meter sih? Itu 10 meter itu. Ini kabut benar-benar tebal sekali, Pak. Dan akhirnya kita sampailah di base camp Gunung Bismo via Sikunang. Ini kita sudah sampai di base camp Gunung Bismo via Sikunang pada jam 9 pagi. Rencana kita mau ya selonjor dulu sebentar, habis itu registrasi dan langsung naik, Pak. Mungkin kita akan naik jam setengah 10-an biar nggak kesiangan juga. Untuk biaya registrasi di sini sih cukup murah ya, 25.000 per orang, sama parkirnya itu 10.000, Pak. Kalau motor, kalau mobil nggak tahu, soalnya saya nggak pakai mobil. Nah, ini jadi treknya nanti masnya dari patokan base camp, arah base camp dari situ, masnya itu turun masuk ke desa. Dari situ, itu ada patokan tulisan base camp. Nah, dari situ nanti masnya turun masuk ke desa, gitu. Nah, kalau udah keluar desa itu akan bertemu dengan jembatan. Nah, jembatannya itu jumlahnya 3, jadi tapi beda tempat. Jadi di setiap jembatan tuh masnya harus salam atau permisi lah. Jadi ini seperti itu. Nah, kalau permisi, Mbah. Assalamualaikum. Katanya kalau kita melewati jembatan dianjurkan untuk permisi, mengucapkan salam atau apapun lah, pokoknya intinya permisi dulu. Itu yang dianjurkan. Sama ya, ketika disuruh seperti itu ya kita harus menghormati saja lah. Percaya atau tidak percaya, yang penting hormati dulu. Finally, pos 1 lumayan ngap juga, tapi ya ini baru permulaan. Jadi di pos 1 ini ada 2 jalur antara ngiri atau kanan. Dianjurkannya sih ngiri lurus, tapi kanan katanya juga bisa, tapi bedanya dia melingkar, namun jalur kiri ini langsung lurus sampai ke pos 2 katanya. Jadi ya kita memutuskan untuk lewat jalur yang kiri ini. Asiknya di Gunung Bismo ini jalurnya lebih kondusif daripada Gunung Kembang yang kemarin, karena di Gunung Bismo itu jalurnya kering, Pak, karena kita nggak kena hujan ya. Sepatu saya itu di situ sangat bersahabat, Pak, karena ya memang tempatnya seperti itu buat yang kering-kering. Kalau yang basah ya udah kalah kita sepatunya. Langit, bisakah engkau tidak turunkan hujan? Aku ingin sampai puncak Bismo pada situasi yang cerah. Wis, walaupun kabut-kabut moran sih kau, yang penting aja hujan lah. Ini kita sudah sampai pos 2. Langsung kita tidak berhenti, langsung jalan. See you. Finally kita sampai di pos 3. Sebenarnya
Udah istirahat lama sih tadi di warungnya siapa itu, Mbak Koplak. Ngasuk-ngasuk dulu. Ya. Kita di sini nggak istirahat, cuma berhenti berdiri doang. Habis itu lanjut. Never stop learning because life never stop. Jir. Nggak jauh dari pos 3 kita sudah sampai di camp area. Nggak ada 5 menit, 1 menit lah. Dan kalau menurut di peta, setelah camp area ini langsung puncak 1. Target kita mau ke puncak 3, bukan di puncak 5. Katanya top tertingginya Gunung Bismo itu jalur Sikunang ada di Bangke, masing-masing juga. Topnya itu ada di puncak 3. Namanya tadi apa saya lupa, belum baca peta lagi. Sejauh ini asik sih jalurnya, mantap, worth it lah buat teman-teman yang baru mau nyoba naik gunung. Finally, akhirnya kita sampai di puncak Tugel. Ini adalah puncak pertama Gunung Bismo yang tadi saya bilang. Di sini itu ada 5 puncak. Ini puncak pertama, terus puncak kedua itu namanya Nemu-Nemu kalau nggak salah. Dan yang terakhir planning kita ke situ ke puncak 3. Dikit sih. Kanan kirinya itu langsung hutan, Pak. Jadi di sini kita itu harus ekstra waspada. Jangan sampai meletre lah. Meletre itu mendem ya bahasanya, bukan meletre tapi hilang fokus. Nah itu yang lebih tepat. Saja ngomong becuk kan fokus jalan. Ini kanan saya, kiri saya, depan saya, belakangnya tidak ada orang. Aku dan Om Hofar itu dari base camp perjalanan menuju ke puncak itu hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam saja, atau sejam ya, itu ya segitulah. Dengan kondisi jalur yang rame orang turun, maksudnya orang naik masih sedikit. Kalau bisa dihitung sih paling yang naik itu berapa orang ya, saya 2 orang, yang dari Jakarta itu 4 orang, berarti 6 orang yang naik pada hari Minggu, karena Sabtu kan weekend kemarin kan pada ngecamp ya malam minggunya, jadi mereka pada turun gitu. Puncak 2 sudah sampai juga di puncak Nemu-Nemu. Nggak ada 10 menit sih kayaknya. Ketinggian 2348 mdpl. Jadi naiknya berapa ya tadi? 332 dikurangi 348. Alah nggak tahu. Mumet mas-masan dikon matematika. Berat. View-nya masih saja kabut, jadi sudah nggak heran lagi deh. Dari puncak 2 menuju puncak 3 kita nemu burung dara ini. Burung dara ada itu nyaringnya tuh. Jadi buat teman-teman yang merasa kehilangan, ini wajahnya nih. Nah, bisa langsung saja cek di Gunung Bismo. Saya juga pabagan nih. Tuh. Pokoknya ada di area dari puncak 2 ke puncak 3. Taps. Puncak 3. Jam berapa ini? Sampai puncak 3 jam. Jam 11 pas. Waduh, sejam setengah. Jam setengah. Sejam loh. Kita trekking dari bawah kan setengah 10. Iya. Sejam. Jam setengah. Puncak 3. Kill. Cerita sih, Mas. Sampai di puncak itu kita langsung istirahat sama foto-foto ngaso, biasa menikmati pemandangan tembok tebal alias kabut, tapi masih bisa dinikmati juga. Ya Pak, ini kita sudah sampai di puncak 3. Ini kita lagi santai-santai menikmati pemandangan kabut. Ya sudah ditebak sih dari awal pasti kabut, pasti. Dan ini kita lagi istirahat, makan-makan Peter, karena sangunya cuma ini Pak, Peter, terus apa ini, pilus, roti, aqua 4, udah itu aja.
ngapain banyak-banyak, ternyata cuma TikTok. Ini kita istirahat setengah jam, 1 jam, habis itu foto-foto, habis itu langsung turun. Ya, semoga saja tidak hujan. Saya berharap sih tidak hujan sih. Nah, uniknya di sini adalah udara kabut di Gunung Bismo sama Gunung Kembang itu berbeda karena nggak dingin dibanding di Gunung Kembang. Padahal secara ketinggian itu sama ya, Gunung Bismo 2365 kalau nggak salah, Gunung Kembang itu 2340 mdpl itu. Harusnya kan suasana sama ya, karena kabut pun pekatnya sama Pak. Jadi kalau kita berhenti lama di situ ya pasti kedinginan. Uniknya di Bismo tidak Pak. Jadi tuh kita setengah jam duduk di situ nggak ngapa-ngapain itu nggak merasa kedinginan. Setengah jam istirahat di puncak, habis itu langsung turun lagi. Ya, Mas. Ya, duluan. Ya, ini kita langsung turun. Istirahat setengah jam doang di puncak. Karena masih mengejar perjalanan yang lain, terutama perjalanan pulang. Karena dari Wonosobo ke Tegal itu pakai motor, ya cepet-cepetnya 4 jam, santai-santainya 6 jam. Nah, ini kita lagi turun, harus hati-hati seperti biasa. Dan jangan lupa bismillah. Terima kasih langit, engkau tidak menurunkan hujan hari ini. Semoga sampai base camp bawah ya. Turun sepanjang jalan kita nggak berhenti di pos karena posnya itu dekat-dekatan Pak. Kita berhenti itu di warungnya Mbah Koplak. Nah, di Mbah Koplak kita istirahat. Sengaja saya pengen ngopi di situ, pengen ngobrol sama Mbah Koplak karena dia itu orangnya asik Pak. Dia punya cerita-cerita yang menarik, yang bodohnya saya nggak mendokumentasikan gitu. Karena saya terlalu excited untuk mendengarkan cerita beliau. Jadi saya nggak sempet pegang GoPro itu. Kopi hitam boleh deh. Ya. Sampai. Oh, cerah. Zaman itu ngejar seperti itu enggak ada. Soalnya jalurnya orang nono jalur sing sepi. Iya, nana begal. Saya di Mbah Koplak itu selama 1 jam aja itu ngobrolin soal Gunung Bismo, ngobrolin soal pendaki, ngobrolin soal sekaligus tanya jalur pulang sih sebenarnya lamanya. Karena kita itu mau pulang lewat Banjarnegara atau Kajen Pekalongan itu di situ bingung tuh. Nah, kata Mbah Koplak sih lebih cepat lewat Kajen Pekalongan dibanding Banjarnegara. Tapi permasalahannya kalau pulang lewat Kajen Pekalongan saya nggak tahu jalurnya. Tapi katanya memang lebih cepat, beda 1,5 jam atau 2 jam itu. Tapi kalau lewat Banjarnegara saya tahu jalurnya. Udahlah kita 1 jam istirahat di warungnya Mbah Koplak, habis itu turun. Yoi bos, setelah perjalanan panjang dari puncak turun, berhenti di warungnya siapa tadi Mbah Koplak. Turun tidak berhenti, ya sekarang hampir sampai base camp. Perjalanan yang sangat menarik, 2 gunung kita capai dalam waktu 6,5 jam. Anjay, Kembang dan Bismo. Ceritanya beda-beda. Jalur Bismo ini asik Pak. Kayak saya ini menggunakan sepatu lari nih. Ini cocoknya untuk di gunung-gunung seperti ini pas kering. Kalau kemarin di Kembang, wah nangis Pak. Licin. Gokil sih ini. Cuaca sangat mendukung sekali hari ini. Karena ketika mau sampai di base camp Gunung Bismo via Sikuning, hujan gerimis mulai turun. Saya terima kasih banget, hujannya tidak di puncak, tidak di jalur, tapi hampir sampai di base camp. Terima kasih alam, terima kasih langit.
Anda sudah mengabulkan permintaan saya. Habis ini sampai base camp. Ntar mau kemana lagi ya bebas lah. Yang penting ngaso dulu. Itu saja perjalanan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya nggak minta subscribe, tapi silahkan lah mau kalau mau. Like kalau penting, kalau enggak ya nggak usah. See you, Pak.